Salam bertumbuh dalam iman. Kali ini kita masuk ke acara bedah buku rohani. Bukunya adalah mengenai pemecahan roti yang ditulis oleh Watchmeni, diterbitkan oleh dalam bahasa Indonesia oleh Yasberin. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam ayat ini ada roti yang dipecah-pecahkan. Dalam buku ini isinya ada 4 bagian. Yang pertama berbicara menguraikan tentang penetapan perjamuan malam. Yang kedua, makna perjamuan malam. Yang ketiga, makna perjamuan atau meja Tuhan. 4, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sidang pemecahan roti. Yang pertama mengenai penetapan perjamuan malam. Ada perjamuan yang patut dihadiri setiap anak-anak Allah, yaitu yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus pada malam terakhir dalam hidupnya di bumi. Kita wajib makan perjamuan ini seperti orang-orang Yahudi harus makan anak domba Paskah mereka. Perjamuan malam berarti perjamuan yang dinikmati dengan nyaman bersama keluarga setelah kesibukan sepanjang hari selesai. Tuhan Yesus menetapkan perjamuan malam perayaan Paskah. Roti yang dimakan ialah roti tak beragi. Yang diminum adalah hasil pokok anggur. Inilah pemecahan roti. Yang kedua yaitu makna perjamuan malam. Apa makna perjamuan malam? Memperingati Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 24. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita tidak sering memperingati Tuhan, mentangkan penebusannya di hadapan kita, mudah sekali kita ini berbaur dengan dosa dunia dan mudah pula muncul perselisihan di antara sesama anak-anak Allah. Mengapa banyak orang menjadi malas dan tidak dapat menghasilkan buah? Karena melupakan dosa-dosanya yang lampau yang telah dihapuskan. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kita memperingatinya, mengasihinya, sering ingat kepadanya. Makna yang kedua adalah memberitakan kematian Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Memberitakan kematian Tuhan adalah mengumumkan kematian Tuhan. Kematian Tuhan adalah perkara yang besar dalam alam semesta ini. 1 minggu sekali kita mengadakan perjamuan malam ini. Terus menerus, sambil terus akan berakhir sampai Tuhan datang. Yang ketiga adalah makna perjamuan atau meja Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi meja atau perjamuan Tuhan berarti persekutuan sekaligus kesatuan. Jadi maknanya ada dua, ada persekutuan, ada kesatuan. Dalam sidang ini, pertemuan ini, setiap orang yang tertebus darah Tuhan dapat berada di dalam roti ini. Kita tidak dapat melarang. Jadi ini bisa dihadiri oleh siapapun yang mengaku telah percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yang sekarang yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sidang pemecahan roti. Dalam sidang ini hanya mementingkan pengucapan syukur dan puji-pujian. Jadi kita memuji Tuhan, kemudian menyembah Allah. Kita bukannya meminta pengampunan dosa, karena kita telah mendapatkan pengampunan dosa itu. Kita hanya mengingat akan pengampunan dosa yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu kita patut mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan. Gereja semula mengadakan pemecahan roti pada tiap hari pertama dalam seminggu. Bagaimana tersebut dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7. Itulah hari kebangkitan Tuhan. Jadi pada hari Minggu itu disebut sebagai hari pertama, hari kebangkitan Tuhan. Ketika kita memperingati Tuhan, kita harus layak. Ini soal sikap kita terhadap memecahkan roti, mengambil roti dan minum cawan ini. Kita perlu menguji diri sendiri. Orang lain mungkin tidak tahu. Sebagaimana disebut dalam 1 Korintus 11 ayat 27 dan sampai 29. Tuhan telah memberikan darah dan dagingnya kepada kita. Maka wajiblah kita menerimanya dengan khidmat, memperingatinya dengan khidmat. Jadi inilah isi buku dari pemecahan roti ini, yaitu setiap hari Minggu sebagai hari pertama, hari kebangkitan setelah Tuhan mati. Tapi dia bangkit. Bangkitnya ini adalah pada hari pertama, hari Minggu itu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan, yaitu dulu pada saat dia memperingati Paskah, menjalani Paskah, kemudian dia membuat satu perjanjian baru, yaitu perjamuan malam atau perjamuan atau meja Tuhan ini, di mana ada roti yang tidak beragi, yang kering dipecah-pecah untuk dibagikan, dimakan, mengingat Tuhan. Kemudian ada cawan, ini adalah sari anggur yang dibagikan sedikit-sedikit diminum. Makan roti, minum cawan. Roti dan cawan terpisah ini adalah tubuh dan darah Tuhan yang terpisah, yaitu menandakan satu kematian. Jadi memberitakan bahwa Tuhan telah mati bagi kita, tetapi dia juga telah bangkit. Kita mengingat ini terus-menerus sampai Tuhan datang. Inilah kenapa kita pada hari Minggu berkumpul. Ini untuk memecahkan roti. Mari kita datang pemecahan roti di setiap hari Minggu. Puji Tuhan.